Kembali lagi bersama kita di Podcast seputar kesehatan. Nah, sebelum kita mulai, aku memperkenalkan diri lagi. Aku Faiza Nagevira. dan aku Zakia Amrwalida Di sini kita mau membahas apa nih, Ki? membahas tentang SPM, SPO dan kebijakan pedoman di Fashionkes. Nah, bener banget. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih, guys. Nah, bintang tamu kita kali ini tuh nggak cuma satu, ada berapa ya? Empat loh guys. 4 langsung kita datangkan untuk membahas tentang SPM dan SPO di Fashionkes ini. Mungkin langsung aja sih bisa kita sambut. Perkenalan Ini dulu. kita bintang tamu kita. Halo. Hai. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih, Kak. Perkenalkan, saya Feby Saira Mandalika. Perkenalkan, nama saya Nabila Artamevia. Perkenalkan, nama saya Salafia Zahro. Saya Muhammad Irfan Amriza. Nah, keren banget ya, guys. Ini bintang tamu kita dari mana nih? Poltekkes Kemenkes Semarang. Poltekkes terbaik di Indonesia. Mungkin langsung aja ya kita mulai ke topik pembahasan kita yang sangat menarik pada episode kali ini. Iya. Kita semua tuh tahu ya bahwa SPM, SPO dan kebijakan di Fashionkes itu merupakan bagian dari sistem yang mendukung pelayanan kesehatan agar berjalan dengan efektif dan efisien nih. Mungkin kita langsung mulai aja nih ya, bertanya, apa sih sebenarnya peran dari SPM di Fashionkes itu tersendiri? Mungkin dari Kak Salwa dulu nih bisa menjelaskan apa itu perannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman juga banyak yang ingin tahu ya apa itu SPM. Bakal aku jelasin sedikit tentang SPM. Jadi SPM itu standar pelayanan minimal, teman-teman. Jadi acuan utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang harus dicapai oleh setiap fasilitas kesehatan. Jadi SPM ini menetapkan standar minimum dari pelayanan yang wajib diberikan kepada masyarakat. SPM itu sangat penting, teman-teman, karena SPM ini memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama yang ada di daerah terpencil, terus kurang terjangkau, itu tetap mendapatkan fasilitas dan layanan kesehatan yang dasar, yang layak gitu. Jadi mungkin tanpa adanya SPM juga bakal ada resiko seperti ketidaksetaraan dalam pelayanan kesehatan. Mungkin. Wah, menarik ya. Jadi SPM itu berfungsi sebagai garis dasar agar semua Fashionkes di Indonesia memiliki standar yang sama. Bagaimana sih dengan penerapannya? Apakah ada tantangan yang dihadapi gitu? Oke, pasti ada aja sih tantangannya walaupun sudah diterapkan. Kayak salah satunya tuh dalam implementasi, itu seringkali terjadi dalam implementasinya, kayak terutamanya di daerah yang memiliki sumber daya manusia yang kurang atau terbatas, atau juga fasilitas kesehatannya yang belum memadai. Jadi disitulah kebijakan kesehatan itu harus turun tangan. Bagaimana caranya supaya fasilitasnya itu memadai, seperti membantu atau faktor lainnya. Berarti tantangannya itu berupa sumber daya manusia dan juga fasilitas yang kurang menyebar ya di Indonesia. Nah, bagaimana sih Kak hubungan antara SPM dan SPO dalam penerapan sehari-hari di Fashionkes? Secara nggak langsung, kalian kan juga sebagai mahasiswa dan mahasiswa yang sudah mempelajari nih dan juga sudah praktek langsung kan ke rumah sakit. Jadi kan sudah melihat nyatanya di rumah sakit itu seperti apa. Untuk hubungan antara SPM dan SPO dalam penerapan sehari-hari di Fashionkes itu sangatlah erat. SPM adalah standar pelayanan minimal, sedangkan SPO atau standar prosedur operasional adalah panduan teknis yang lebih spesifik.
SPO memastikan bahwa setiap tindakan medis atau prosedur pelayanan dilakukan sesuai protokol yang jelas dan aman. Dengan adanya SPO, tenaga medis memiliki panduan yang pasti bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi tertentu sehingga kesalahan bisa diminimalkan dan kualitas pelayanan bisa terjaga. Gitu. Jadi SPO ini seperti buku panduan yang harus dipatuhi di setiap tindakan ya? Iya, benar. Dan apakah ada kesulitan dalam memastikan semua staf yang mengikuti SPO dengan konsisten? Nah, menurut saya sangat tepat sekali. Di setiap tindakan medis ada protokol yang harus diikuti. Salah satu tantangan utama dalam penerapan SPO adalah memastikan semua staf terus mendapatkan pelatihan dan refreshment yang berkala. Karena seringkali prosedur atau teknologi berubah. Selain itu, memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki sumber daya kesehatan untuk mendukung implementasi SPO juga menjadi tantangannya. Tidak semua rumah sakit atau klinik, terutama di daerah pedesaan, memiliki sumber daya yang memadai untuk mengikuti prosedur yang ada secara ketat. Nah, berarti lagi-lagi sumber daya itu memang sering sekali menjadi masalah yang besar di lapangannya. Dan kondisi lapangan memang kadang menuntut juga untuk keputusan yang cepat terkait kebijakan dan pedoman di Fasiankes ini sendiri. Bagaimana sih peran manajemen dalam hal ini? Apakah cukup kuat untuk mendorong kepatuhan SPM dan SPO ini sendiri? Untuk kebijakan dari manajemen tersendiri adalah fondasi yang sangat penting. Manajemen harus memastikan bahwa semua kebijakan tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi tetap mempertahankan kualitas, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lokal. Karena tidak semua fasilitas kesehatan memiliki kondisi yang sama. Kebijakan harus realistis, tapi tetap mengutamakan keselamatan dan kualitas pelayanan. Pemerintah juga perlu berperan dalam pengawasan dan memberikan dukungan, baik berupa pelatihan maupun anggaran, agar Fasiankes bisa memenuhi standar yang ditetapkan. Sepertinya koordinasi antara kebijakan, manajemen, dan tenaga kesehatan memang harus sangat erat ya. Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau memperkuat penerapan SPM, SPO, dan kebijakan di Fasiankes? Nah, dari sudut pandang saya sendiri, saya rasa peningkatan pelatihan berkelanjutan dan pengawasan berkala bisa sangat membantu. Selain itu juga, kebijakan harus lebih adaptif terhadap perubahan, terutama dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi. Saya setuju, dukungan teknologi juga bisa membantu, misalnya dengan sistem digital yang bisa memantau kepatuhan terhadap SPO secara otomatis dan memberikan feedback langsung. Saya juga memiliki pendapat bahwa kebijakan di tingkat pusat juga harus lebih responsif terhadap masukan dari lapangan dan memastikan bahwa setiap Fasiankes, baik di kota besar maupun di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Nah, berarti kita sepakat ya bahwa SPM dan SPO ini adalah dua hal yang sangat krusial dalam memastikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Dan tentu saja kebijakan kuat dan adaptif itu akan menjadi penopang utama untuk kesuksesan penerapannya di lapangan. Iya. Mungkin cukup jelas ya. Sangat informatif hari ini. Terima kasih untuk Bintang tamu kita yang dari Poltekkes Kemenkes Semarang telah hadir di acara Pod Health hari ini. Terima kasih juga udah mengundang kami di podcast kali ini. Mungkin guys sampai sini dulu episode kita pada hari ini. Semoga episode kali ini memberikan kalian wawasan tambahan dan bisa diimplementasikan di kehidupan. Nah, jangan lupa juga untuk terus Ikuti podcast kita sampai di episode berikutnya. selanjutnya. See you, bye-bye.